Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami pendamping proses produk halal BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama Pusat, ingin memberikan tutorial kepada para pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal secara online. Caranya gampang, tinggal masuk ke Google, kemudian mengklik si halal. Nanti akan muncul halaman yang dinamakan si halal di sini. Kemudian kita bisa mengklik si halalnya, kemudian masuk dan akan mendapatkan tampilan seperti yang ada di layar ini. Akan tetapi bagi pelaku usaha yang belum mempunyai akun dalam akun si halal ini, silakan untuk mengklik create an account terlebih dahulu. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja klik type of user, please choose ini untuk ngeklik pelaku usaha. Nah, nanti nama di sini itu ditulis dengan nama pelaku usaha yang melakukan usaha tersebut, nama lengkap sesuai dengan KTP, kemudian email yang biasa dipakai, kemudian password yang biasa dipakai juga, dan juga konfirmasi password, yaitu mengulangi password sebelumnya. Nah, setelah itu langsung saja tinggal diklik send sampai ada laporan bahwasanya pendaftaran selesai. Bagi yang ketika pendaftaran tersebut ada balasan bahwasanya emailnya already used atau exist, atau itu berarti bahwasanya emailnya sudah pernah dipakai, silakan untuk mengganti dengan email yang lain sampai ada tampilan bahwasanya selesai dan berhasil. Kemudian diklik send. Nah, setelah sudah ada berhasil, silakan langsung memasuki email yang sudah didaftarkan tadi dan juga password. Kita contohkan saja di sini ada namanya Pak Tumin emailnya, kemudian passwordnya kita masukkan. Nah, akan langsung muncul tampilan seperti ini, silahkan langsung ditutup saja. Kan tetapi untuk pelaku usaha yang baru mendaftarkan, pasti ada halaman selanjutnya yang perlu dibaca, kemudian langsung saja diklik tutup atau selesai. Kemudian biasanya suruh memasukkan nomor NIB, nomor induk berusaha. Silakan dimasukkan saja nomor induk berusahanya. Sekedar informasi bahwasanya pendaftaran sertifikat halal ini harus memiliki NIB dan juga NIB dan juga PIRT atau BPOM. Setelah sudah memasuki NIB tadi, bisa jenengan lanjutkan, yaitu klik dalam negeri. Kemudian setelah itu bisa melanjutkan selanjutnya. Nah, sampai ada tampilan seperti ini di dalam akun masing-masing pelaku usaha yang sudah mendaftarkan tadi. Nah, proses awal yang perlu dilakukan adalah mengklik garis 3 yang ada di sini, kemudian diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan pertama harus mengklik kata-kata sertifikasi dan harus mengisi data pelaku usaha terlebih dahulu. Ketika sudah masuk data pelaku usaha tadi, akan tampil seperti ini. Nah, bagi pelaku usaha yang baru daftar, biasanya tampilan aspek legal ini ada yang kurang, kemudian pabriknya juga belum muncul, outletnya juga belum muncul, penyelia halal juga belum muncul. Caranya gimana? Yaitu klik edit. Ketika klik edit, bisa memasukkan tulisan atau mengketik kolom-kolom yang masih kosong. Kayak di sini nama diisi, nama lengkap sesuai KTP, nomor kontak juga yang ada WA-nya kalau bisa, kemudian email yang tadi didaftarkan, kemudian diklik simpan. Jangan sampai melupakan klik simpan ini, karena kalau lupa maka akan hilang lagi. Kemudian aspek legal biasanya sudah terdata langsung di dalamnya itu NIB dan juga NPWP gara-gara sudah pernah mendaftarkan di OSS. Nah, gimana caranya untuk memasukkan PIRT? Silakan pilih, kemudian klik lainnya. Kemudian nomor dokumen adalah nomor PIRT atau BPOM. Kemudian tanggal dokumen adalah tanggal kapan sertifikat itu diterbitkan. Kemudian masa berlaku, itu kapan masa berlakunya berakhir, dan instansi penerbit siapa yang menerbitkan sertifikat tersebut. Kemudian klik tambah. Ketika sudah mengklik tambah, akan muncul di tampilan nomor di sini akan bertambah satu nomor gara-gara setelah dimasukkan sertifikat tadi, sertifikat PIRT atau BPOM. Kemudian kalau sudah selesai masuk, kemudian diisilah nama pabrik. Nama pabrik adalah nama tempat produksi. Kalau misalkan produksinya itu di rumah dan tidak punya nama pabrik, maka silakan dituliskan nama produknya saja. Misalkan bubur sop ayam
Mas Adi misalkan, ataupun barangkali punya nama produksi misalkan 3VA, ada black garlic 3VA misalkan, maka nama pabriknya adalah 3VA. Itu bebas. Silakan namanya apa, kemudian alamatnya di mana, kabupatennya di mana, provinsi, negara, kode pos, kemudian diklik tambah sampai muncul seperti ini. Kemudian ketika outlet juga sama, barangkali tempat penjualannya itu berbeda dengan pabriknya, maka diklik outletnya ini sebagai alamat tempat jual. Misalkan produksinya di rumah, jualannya di alun-alun misalkan, maka ditulis di sini nama outletnya yang di alun-alun apa, alamatnya di mana, dan lain sebagainya diisi, kemudian diklik tambah sampai muncul di sini. Kalau misalkan ternyata jualannya hanya online, maka alamatnya disamakan saja dengan alamat produksi. Nah, kemudian ada kolom penyelia halal. Kolom penyelia halal ini adalah orang yang bertanggung jawab atas kehalalan produk yang diajukan. Kalau misalkan ternyata yang produksi adalah dirinya sendiri atau pelaku usaha itu sendiri dan yang menjamin bahwasanya produk yang dibuat adalah produk halal, maka tulis saja penyelia halalnya adalah pelaku usahanya itu sendiri. Nomor KTP, nomor sertifikat diklat barangkali ada yang sudah punya, silakan ditulis. Kalau tidak usah. Tanggal sertifikat juga kalau ada silakan, kalau tidak ada juga tidak usah. Nah, nomor SK penetapan penyelia halal bisa ditulis dengan format 01, kemudian garis miring, kemudian misalkan pelaku usahanya namanya nasi goreng Mas Adi misalkan, berarti singkatannya saja NG nasi goreng Mas M Adi. Nah, ini disesuaikan saja dengan produk yang Bapak Ibu ajukan. Kemudian garing lagi, kemudian bisa bulannya, misalkan bulan 3 sekarang. Kemudian garing lagi, kemudian tahun 2022 misalkan. Nah, kemudian tanggal SK ditulis saja tanggal sekarang ketika Bapak Ibu pengajuan. Kemudian diklik nomor kontak yang bisa dihubungin. Kemudian upload KTP, berarti KTP-nya diupload bisa melalui foto ataupun file yang sudah ada di HP masing-masing. Kemudian ditambah sampai muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul, kemudian klik penetapan penyelia halal. Akan muncul dan unduh, silakan diunduh. Kemudian KBLI biasanya sudah otomatis dan devisi nggak usah, berarti jenengan sudah berhasil untuk mendaftarkan akun atau mengisi format pelaku usaha yang ada di akun si halal. Kemudian setelah itu semua terisi, maka kembali lagi ke sertifikasi, kemudian tadi pelaku usaha, kemudian pengajuan self-declare. Pengajuan self-declare ini adalah pengajuan yang gratis. Kalau reguler ini yang berbayar. Biasanya yang berbayar adalah yang menengah ke atas. Nah, yang self-declare ini adalah yang mikro dan juga kecil, dan juga permodalannya kecil dan juga tidak berupa produk yang berbahan kritis. Nah, kemudian pengajuan self-declare diajukan. Nah, di sini biasanya kalau pertama kali mengajukan belum ada nomor 1, nomor 2. Caranya adalah klik layanan, kemudian klik daftar yang ada di sini. Nanti ketika klik daftar, maka akan terdaftar sebagai pengajuan sertifikat halal. Nah, kalau misalkan mengajukannya ingin 2, maka klik daftarnya 2 kali sehingga nanti muncul 2 nomor di sini. Ketika daftarnya 3, maka 3, kalau 4 dan seterusnya. Jadi boleh satu akun mendaftarkan beberapa produk. Nah, kemudian ketika sudah klik layanan, biasanya akan tampil langsung formulir. Biar untuk memastikan apakah sudah terdata apa belum, silakan kembali lagi ke tanda 3 ini, kemudian masuk sertifikasi halal, kemudian self-declare lagi. Nah, pasti nanti akan muncul 1 nomor di atas. Ketika sudah muncul 1 nomor di atas, silakan geser, kemudian masuk ke tanda mata ini, kemudian diklik sebagai tanda edit. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Biasanya banyak hal-hal yang belum diisi di sini, maka harus diedit terlebih dahulu di atas. Kemudian ini tombol kirim buat apa? Ketika sudah semuanya terisi, maka boleh diklik kirim. Akan tetapi jangan sampai para pelaku usaha mengklik kirim ini sebelum semuanya dipastikan sudah betul dan sudah terisi semua. Kemudian kita caranya adalah klik edit di sini. Nah, kemudian dilihat. Nah, di sini ada tulisan self-declare, kemudian di sini ada kode daftar. Silakan kode daftar ditulis dengan kata-kata sehati 22.
tidak ada spasinya, kemudian dicari sampai, Sehati, kemudian dicari sampai muncul BPJPH Sehati 22. Nah, maka ini berhasil. Kemudian lanjut, nomor surat permohonan disamakan saja dengan nomor surat yang sebelumnya tadi 01, kemudian garing tadi nasi goreng misalkan. Kalau ini misalkan MC, misalkan makaroni cibai misalkan. Maka MC garing bulannya keberapa, 3 apa 4, kemudian garing 2022. Tanggal permohonan disamakan, yaitu tanggal ketika Bapak Ibu mengajukan, misalkan tanggal 24. Kemudian jenis layanannya dipilih makanan, minuman, atau obat, misalkan makanan. Kemudian jenis produknya, makanannya kira-kira masuknya ke kategori apa? Silahkan dipilih kategori yang masuk ke kategori produk yang akan diajukan, misalkan makanan ringan. Nah, merek dagang ini jangan dinamakan dengan nama pabriknya. Misalkan sudah punya branding Dapur Bunda misalkan. Padahal yang mau disertifikasi adalah salah satu produk yang ada di Dapur Bunda. Misalkan ada Nastar. Maka di sini mereknya jangan Dapur Bundanya saja, karena yang namanya sertifikat halal adalah sertifikat per produk, bukan mensertifikat tempat produksi. Jadi di sini tulisnya adalah Nastar Nastar Dapur Bunda misalkan, atau ada barangkali punya branding namanya Indofood barangkali, atau namanya yang lainnya, maka harus disebutkan nama produk yang ingin disertifikat, nasi goreng atau roti atau bubur dan lain sebagainya, ditulis bubur siapa, bubur mang siapa, ataupun roti Kaila misalkan. Nah, ini ditulis di sini. Kemudian area pemasarannya dipilih lokal, provinsi, atau nasional atau internasional, sesuaikan saja. Misalkan di sini tingkat provinsi. Kemudian lembaga pendamping, silakan pilih UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian selesai. Untuk pendamping, kalau ini adalah nama saya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu didampingi sama pendamping yang lain, silahkan pilih nama sesuai dengan yang pendampingnya siapa, nama pendampingnya. Tinggal dipilih saja di sana, karena di sini banyak. Kemudian klik selesai. Kemudian penanggung jawab disamakan dengan yang awal, yaitu yang bertanggung jawab atas produk tadi, namanya siapa, kemudian nomor kontaknya berapa, email siapa, kemudian simpan. Ketika sudah klik simpan, maka kembali lagi ke atas, surat permohonannya kita diklik. Oke, surat permohonannya diklik, kemudian surat pernyataannya diklik. Kemudian kalau misalkan sudah, silakan dilihat di sini aspek legal. Kalau ternyata di daftar pelaku usaha yang di depan tadi sebelumnya itu sudah memasukkan dan di sini sudah muncul 3, maka sudah dianggap bahwasanya sudah masuk. Akan tetapi kalau tadi yang kita masukkan 3 ternyata masih hanya 2, maka kita klik tambah. Kemudian di sini biasanya ada kolom, kemudian diklik ini, nanti akan nambah sendiri ke sini, makanya akan nomor 3. Tapi kalau sudah otomatis dan sudah terisi, maka tidak usah diklik tambah. Kemudian pabrik juga kadang otomatis, maka nanti akan muncul sendiri. Tapi kalau misalkan tidak, sama caranya adalah klik tambah, kemudian nanti di sini ada daftarnya, kemudian tinggal diklik kanan. Outlet juga sama seperti itu, penyalih halal juga sama seperti itu. Nah, kemudian ini daftar yang paling penting, yaitu daftar nama bahan. Misalkan Bapak dan Ibu ingin mengajukan roti, pasti ada daftar nama bahan. Misalkan di sini nama bahannya terigu misalkan. Kemudian mereknya apa? Misalkan segitiga biru atau yang lainnya, maka ditulis. Kemudian dilihat di sini produsennya mana, PT apa, kemudian nomor sertifikatnya berapa. Kadang nomor sertifikat itu ada yang sudah terdata di kemasan produknya. Kalau misalkan ternyata belum ada dan juga masa berlakunya belum ada, silakan dicek sertifikat halal yang MUI, karena rata-rata semua produk yang sudah bersertifikat itu berasal dari sertifikat halal MUI. Silakan cek di sini, nanti bisa dicek berdasarkan nama produk, kemudian di sana bisa diklik nama mereknya. Atau caranya adalah klik di Google, kemudian misalkan namanya minyak goreng Bimoli. Kemudian biasanya tampil foto Bimolinya, foto kemasannya. Nah, di situ ada sertifikat halalnya biasanya. Kalau nggak ada, maka caranya dengan ceklak ini. Kemudian klik tambah di sini. Maka akan muncul di sini. Misalkan produknya adalah lebih dari 1, maka ngulangin lagi. Misalkan nama bahannya kalau tadi terigu, kemudian ternyata minyak, berarti tulis minyak goreng. Minyak goreng misalkan.
minyak. Kemudian mereknya apa? Misalkan Bimoli, tulis Bimoli. Produsennya mana? Nomor sertifikatnya berapa? Masa berlakunya berapa? Tambah. Kemudian tambah 3. Ada lagi misalkan yang lainnya, misalkan Soun, maka Soun berapa, nomor sertifikatnya berapa. Untuk produk-produk yang tidak ada atau tidak membutuhkan sertifikat halal, kayak misalkan bahan-bahan yang ada di bumi, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian telur, punten kalau misalkan daging, harus ada nomor sertifikat halal dari penjagalnya, atau dari rumah potongnya. Nah, itu dimasukkan di sini. Nah, untuk kayak sayuran, buah-buahan, dan juga bahan-bahan alam, maka tidak perlu diberikan nomor sertifikat. Jadi nama bahan saja, mereknya yang tidak usah, produsennya tidak usah, nomor sertifikatnya nggak usah, masa berlakunya yang usah, kemudian nanti tambah sendiri sampai selesai. Nah, kemudian daftar nama produk ini diisi dengan nama produk yang ingin diajukan. Misalkan tadi ingin mengajukan roti kaila, maka nanti di sini klasifikasinya adalah dicari yang sesuai dengan kategorinya. Misalkan kalau tadi saya adalah makanan ringan, oh ternyata makanan ringannya itu namanya singkong. Nah, nanti masuk ke olahan atau rempeyek, maka masuk ke olahan kacang misalkan. Kemudian selesai. Kemudian rincian produk dipilih. Ternyata rempeyeknya dari kacang apa? Misalkan dari kacang telur atau lain sebagainya, disesuaikan saja. Misalkan dari kacang panggang misalkan. Kemudian nama produknya apa? Rempeyek Bu Hajah Siti misalkan. Jadi jangan rempeyeknya saja dan kemudian jangan rotinya saja, tapi disebutkan nama mereknya. Roti apa? Roti kaila, roti Shakila misalkan, ataupun rempeyek Mbak Siti misalkan. Kemudian mereknya tadi nama produk rempeyek, mereknya apa tadi? Berarti diulang lagi boleh, atau tadi nama produknya adalah rempeyeknya, kemudian mereknya adalah Bu Siti misalkan. Kemudian foto produknya difoto, silakan dipilih file atau difoto langsung, boleh. Kemudian kalau sudah, klik tambah. Oke, klik tambah. Kita contohkan saja, misalkan tadi olahan kacang, misalkan rempeyek misalkan. Kemudian mereknya Mas Ujang. Kemudian foto produknya kita pilih fotonya, misalkan ternyata sudah dipilih, kemudian diklik tambah di sini. Oke, ketika setelah diklik tambah, nanti akan muncul namanya di bawah. Nah, rempeyek. Kalau misalkan Bapak Ibu misalkan buatnya browniesnya rasanya coklat, rasanya macam-macam, maka nanti di daftar nama produk bahan di sini ditulis coklatnya dari mana, sertifikatnya berapa, blueberry-nya dari mana, sertifikatnya berapa. Nah, nanti ketika di kolom nama produk ini berarti brownies coklat, brownies blueberry, brownies keju misalkan. Dan berarti nulisnya 3 kali, misalkan ada 3 varian rasa maka 3 kali. Berarti nanti di sininya mereknya brownies, kemudian mereknya Amanda rasa coklat misalkan. Kemudian fotonya pasti berbeda-beda antara setiap rasa. Kemudian ditambah. Nanti di sini ada 2. Nah, caranya di sini masih ada tanda 0. Itu berarti bahwasanya ibu-ibu ataupun bapak-bapak pelaku usaha belum memasukkan jumlah bahan. Nah, maka input bahan di sini diedit. Nah, nanti dipilih saja bahan-bahan yang sudah didaftarkan di atas, sudah dicantumkan di list di atas, nanti tinggal di checklist. Kalau misalkan ternyata brownies rasa coklat dan di sini muncul pasti nama keju, maka kejunya nggak usah di checklist, tapi checklist rasa coklatnya saja. Begitu juga dengan rasa blueberry, berarti blueberry-nya di checklist, coklat sama kejunya nggak usah, kemudian disimpan. Nanti di sini akan berubah menjadi angka 2, tuh, dan seterusnya. Kemudian proses produk halal di sini menggambarkan proses dari awal sampai akhir. Misalkan dari pengemasan, dari pembelian bahan, kemudian barangkali dipotong-potong, kemudian direbus, kemudian dikeringkan, kemudian digoreng, kemudian dikemasin misalkan. Maka tulis di sini semua gambaran terkait produksinya bagaimana. Dari awal sampai akhir, tapi singkat saja. Kemudian diklik simpan. Nah, nanti di sini ada dokumen persyaratan lagi, yaitu izin edar. Nanti pilih file ini, yaitu mengupload sertifikat PIRT atau sertifikat BPOP. Kemudian SJPH, nanti ada file yang perlu diisi bapak-bapak dan ibu-ibu para pelaku usaha, namanya manual SJPH. Silakan bisa minta ke pendampingnya masing-masing. Kemudian kalau sudah diisi semua, diupload, kira-kira ada 20 halaman di situ, gampang. Nah, nanti tinggal diupload di sini, pilih file.
Kemudian kalau sertifikat PILT atau BP POM-nya sudah dipilih, sudah diupload, kemudian SJPH-nya sudah diupload, silakan diklik simpan. Kemudian dilihat data yang ada di pernyataan pelaku usaha di sini, kalau sudah terisi semua, berarti di yang di atas itu sudah berhasil semua atau sudah terisi semua. Kalau misalkan masih ada yang belum terisi kayak sini, jenis produk, berarti di atas masih ada yang belum terisi, maka jangan diklik setuju terlebih dahulu sampai semuanya sudah terisi. Nah, kalau misalkan semuanya sudah terisi, produknya sudah, nama produknya, nama bahannya sudah, persyaratan sertifikatnya sudah diupload, SJPH-nya sudah diupload, silakan, dan ininya sudah terisi semua, silakan klik setuju, dan kemudian nanti akan muncul download ikrar, silakan di-download saja. Kemudian kembali lagi. Nah, nanti setelah dikembali lagi, berarti jenengan sudah mengisi semua, dicek kembali. Apakah sudah betul apa belum? Kalau misalkan sudah betul semua dan diyakini semuanya betul, silakan jangan klik kirim terlebih dahulu, akan tetapi menghubungi nama pendamping yang sudah Bapak Ibu cantumkan atau Bapak Ibu pilih di kolom atas tadi ketika memilih nama pendamping yang ada di sini. Nih, silakan namanya, misalkan namanya saya ataupun namanya orang lain, pendamping lain, silakan dihubungi terlebih dahulu untuk mengecek apakah sudah betul semua atau belum. Kalau misalkan pendamping sudah mengatakan ya, sudah berhasil, sudah betul semua, silakan jenengan klik kirim. Ketika klik kirim berarti sudah dalam pengajuan dan tinggal nunggu proses pendampingan atau proses verbal ke lapangan, nanti akan diverbal oleh pendampingnya masing-masing. Nanti terjun ke lapangan, mengecek apakah sudah sesuai atau belum produksi dari awal, dari bahan, melihat proses dan juga sampai pengemasan. Setelah itu selesai, maka proses pengajuan sertifikat halal yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu para pelaku usaha itu sudah selesai. Setelah diverbal, maka tinggal tunggu saja terbitnya sertifikat halal tersebut. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau apabila ada yang ditanyakan, silakan menanyakan ke pendamping halal masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.